Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang berjudul Analisis dan Mitigasi Resiko Teknologi Informasi pada Organisasi Bisnis. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fania Putri Sanda yang berNIM 5211221012. Perkenalkan, nama saya Kalisa Chandrawati yang berNIM 5211221001. Perkenalkan, nama saya Taweta Syarila yang berNIM 5211221010. Perkenalkan, nama saya Andin Indriani yang berNIM 52112110. Perkenalkan, nama saya Aulia Aprianti yang berNIM 5211221018. Perkenalkan, nama saya Sayla Megandeli Nabila yang berNIM 5211221020. Baik, selanjutnya ada pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi atau TI telah menjadi elemen penting dalam mendukung proses bisnis, termasuk pada perusahaan manufaktur, dalam kegiatan operasional, pengelolaan data, serta pengambilan keputusan strategis. Sistem teknologi informasi yang andal dapat meningkatkan efisiensi, akurasi data, serta daya saing perusahaan di tengah dinamika pasar yang semakin kompetitif. Namun, di sisi lain, ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi juga akan menimbulkan potensi resiko yang signifikan apabila sistem tidak dikelola dengan baik. Dalam 6 bulan terakhir, perusahaan manufaktur di Indonesia ini mengalami beberapa gangguan yang mengganggu operasional harian dan juga berdampak signifikan pada reputasi perusahaan dan kepercayaan pelanggan. Yang pertama, perusahaan mengalami serangan ransomware yang mendeskripsikan data penjualan penting sehingga tidak dapat diakses selama 3 hari penuh. Yang kedua, perusahaan mengalami kegagalan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP saat closing bulanan berjalan yang berdampak pada keterlambatan laporan keuangan. Yang ketiga, perusahaan mengalami kebocoran data pelanggan yang memicu keluhan di media sosial dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap perusahaan, serta menimbulkan potensi resiko hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Insiden-insiden ini dapat mengganggu operasional, merusak reputasi, dan berpotensi melanggar Undang-Undang Perlindungan Data. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko yang sistematis menjadi sangat penting untuk memastikan stabilitas operasional, menjaga kepercayaan pelanggan, dan mendukung tujuan bisnis jangka panjang. Dalam praktiknya, berbagai kerangka kerja framework dapat digunakan sebagai panduan penerapan manajemen risiko. Teknologi informasi salah satunya ada COBIT yang menekankan pada tata kelola dan pengendalian proses teknologi informasi agar selaras dengan strategi bisnis perusahaan. Selain itu juga ada ISO 27005 yang menyediakan pedoman spesifik dalam mengelola risiko keamanan informasi melalui pendekatan identifikasi ancaman. Selanjutnya ada identifikasi risiko. Identifikasi risiko merupakan tahapan awal untuk mengidentifikasi, mengenali, dan mencatat potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Di sini identifikasi risiko terbagi menjadi 4. Pertama ada operasional, yaitu kegagalan sistem ERP saat proses closing berjalan, menunjukkan adanya kelemahan dalam keandalan infrastruktur dan proses bisnis berbasis IT. Risiko ini dapat menyebabkan keterlambatan pelaporan keuangan, gangguan pada rantai pasok, serta menurunkan efisiensi operasional perusahaan. Kedua, ada dari sisi keamanan, yaitu serangan ransomware yang membuat data penjualan tidak dapat diakses selama 3 hari, merupakan ancaman serius terhadap ketersediaan dan integritas data perusahaan. Serangan ini menunjukkan lemahnya sistem perlindungan cyber, seperti kurangnya mekanisme backup yang teratur, lemahnya sistem deteksi dini, serta kemungkinan adanya celah pada kebijakan akses data. Ketiga, dari sisi strategis,
Ketidakmampuan perusahaan dalam mengelola dan melindungi sistem IT dapat menghambat pencapaian tujuan jangka panjang, termasuk upaya transformasi digital yang sedang dijalankan. Risiko strategi ini dapat mengurangi daya saing perusahaan dalam menghadapi tantangan industri manufaktur yang semakin bergantung pada otomasi dan integrasi data. Terakhir ada dari sisi reputasi, yaitu kebocoran data pelanggan yang tersebar di media sosial telah menimbulkan keluhan publik dan merusak citra perusahaan. Hilangnya kepercayaan pelanggan dapat berdampak pada penurunan loyalitas dan penjualan, serta membutuhkan waktu dan biaya yang besar untuk memulihkan reputasi tersebut. Selanjutnya ada analisis risiko. Analisis risiko merupakan proses untuk menilai dan memahami sejauh mana suatu risiko dapat mempengaruhi organisasi, baik dari segi kemungkinan terjadi, likelihood, maupun besarnya dampak, impact, yang ditimbulkan. Tujuannya adalah untuk membantu manajemen menentukan prioritas risiko yang perlu segera ditangani dan merancang strategi mitigasi yang tepat. Yang pertama ada risiko operasional. Likelihood dinilai sebagai sering terjadi karena gangguan sistem seperti ERP, failure, atau ransomware sering muncul dalam operasi harian perusahaan manufaktur. Impact tinggi pada produksi dan rantai pasokan yang signifikan mengakibatkan kerugian fiskal. Penilaian high karena kombinasi likelihood tinggi dan impact tinggi menempatkan risiko ini di zona merah matriks, memerlukan mitigasi prioritas seperti backup sistem. Selanjutnya ada risiko security. Likelihood dinilai sebagai kadang terjadi karena serangan cyber seperti ransomware atau kebocoran data tidak harian, tapi meningkatkan dengan digitalisasi dan impact sebagai sangat besar dikarenakan kehilangan data sensitif bisa fatal untuk bisnis. Penilaian high karena likelihood sedang, tapi impact sangat tinggi membuat risiko ini tinggi terutama di lingkungan TI yang terhubung. Selanjutnya ada risiko compliance. Likelihood dinilai sebagai jarang terjadi karena pelanggaran regulasi seperti UU PDP hanya terjadi jika ada insiden spesifik, dan impact sebagai besar dikarenakan denda dan mitigasi bisa mahal. Dan medium karena likelihood rendah tapi impact tinggi menghasilkan risiko sedang. Karena mitigasi seperti audit rutin bisa mengurangi kemungkinan. Selanjutnya ada risiko strategis. Likelihood dinilai sebagai kadang terjadi karena ketergantungan TI yang berlebihan bisa mengganggu strategi jangka panjang. Jika insiden berulang, dan impact sebagai biasa dikarenakan pengaruh pada inovasi dan ekspansi, tapi tidak selalu fatal. Penilaian medium karena likelihood sedang dan impact sedang menjadikan risiko ini sedang fokus pada diverifikasi sistem. Lalu yang terakhir risiko reputasi. Likelihood dinilai sebagai sering terjadi karena keluhan media sosial atau berita negatif seiring muncul pasca breach, dan impact sebagai besar dikarenakan kerusakan citra bisa mengurangi loyalitas pelanggan. Penilaian high karena likelihood tinggi dan impact tinggi membuat risiko ini tinggi karena reputasi sulit dipulihkan. Selanjutnya ada evaluasi dan mitigasi risiko. Berdasarkan penilaian matriks risiko sebelumnya, 3 risiko dengan skor tertinggi yaitu high adalah risiko operasional, risiko keamanan, dan risiko reputasi. Strategi mitigasi dirancang untuk mengurangi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko dengan mempertimbangkan konteks perusahaan manufaktur menengah di Indonesia. Pendekatan manajemen risiko yang digunakan mencakup avoidance, reduction, transfer, dan acceptance. Disesuaikan dengan sumber daya perusahaan dan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Untuk yang pertama, ada di risiko operasional. Pendekatan utamanya reduction dan avoidance. Pendekatan manajemen risiko ini utamanya adalah reduction dengan fokus pada pengurangan kemungkinan dan dampak melalui kontrol teknis dan prosedur. Dan avoidance ini untuk menghindari ketergantungan berlebihan pada suatu sistem. Strategi mitigasinya ada implementasi backup sistem otomatis dan redundancy cloud
kemudian ada pemeliharaan rutin dan audit sistem TI bulanan, lalu ada pelatihan karyawan untuk prosedur, kontingensi, dan transfer risiko melalui asuransi cyber. Selanjutnya ada resiko security. Pendekatan utama yaitu reduction, avoidance, dan transfer. Menggunakan pendekatan reduction sebagai fokus utama melalui lapisan keamanan dengan avoidance untuk menghindari penggunaan perangkat tidak aman dan transfer melalui asuransi untuk pembiayaan. Untuk strategi mitigasinya yaitu penerapan multifaktor authentication dan firewall, pelatihan keamanan cyber dan simulatif phishing enkripsi data, dan monitoring real time, asuransi cyber untuk pemulihan data dan litigasi. Yang ketiga itu ada risiko reputation. Pendekatan utamanya yaitu reduction dan accepted. Penerapan pendekatan reduction untuk mengurangi dampak melalui komunikasi dan pemulihan cepat, dengan accepted untuk resiko residual kecil jika mitigasi sudah optimal. Strategi mitigasi yang dilakukan yaitu rencana respon insight dengan komunikasi 24 jam, audit privasi data rutin untuk kepatuhan UU PDP. Yang ketiga itu kemitraan dengan konsultan reputasi. Dan yang terakhir kampanye branding positif untuk pemulihan kepercayaan. Selanjutnya itu ada rencana monitoring dan review. Perusahaan perlu merancang dan menerapkan mekanisme risk monitoring plan yang sistematis untuk memastikan bahwa risiko-risiko TI dapat dipantau secara berkelanjutan. Mekanisme ini meliputi penerapan Key Risk Indicator atau KRI dengan tolak ukur utama dalam mendeteksi perubahan tingkat risiko sebelum berkembang menjadi insiden yang signifikan. Yang pertama yaitu ada risiko operasional. Kiri yang dapat dipantau antara lain frekuensi kegagalan sistem ERP, rata-rata waktu pemulihan sistem atau downtime, dan ketersediaan cadangan data atau backup. Yang kedua itu ada risiko keamanan. Kiri yang digunakan meliputi jumlah upaya serangan cyber yang terdeteksi, tingkat kepatuhan terhadap kebijakan keamanan, dan hasil simulasi phishing. Yang terakhir itu ada resiko reputasi. Kir yang diterapkan adalah volume dan sistematis mention di media sosial, tingkat keluhan pelanggan, serta waktu respon perusahaan dalam menangani insiden. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.